Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Abdul Muiz, di sini saya Fauzan Marwan dengan NPM 17060219666 akan mempresentasikan mengenai progres proyek mekatronika. Next. Oke, jadi untuk proyek kali ini saya membuat ventilator. Nah, jadi untuk definisinya itu sendiri, ventilator adalah suatu alat yang kita gunakan untuk membantu sebagian ataupun seluruh proses ventilasi pada pasien dengan penyakit tertentu untuk mempertahankan oksigenasi atau pernafasan. Penggunaan ventilator itu sendiri pada pasien dapat dilakukan pada unit perawatan kritis, medikal bedah umum ataupun bahkan di rumah. Nah, berikut adalah contoh gambar-gambar ventilator. Next, jadi tujuan ventilator itu sendiri contohnya ada yang pertama mengurangi kerja pernafasan, yang kedua yaitu meningkatkan tingkat kenyamanan pasien, lalu mengatasi ketidakseimbangan ventilasi, dan yang keempat yaitu menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Nah, untuk tujuan proyek mekatron itu sendiri diharapkan nantinya mahasiswa dapat membuat alat mekatronika yang reliable, visible, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya paper referensi yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu dari MIT Ventilator. Lalu yang kedua yaitu dari Abdul Mohsen dan teman-temannya et al. Yang dibuat 2010 yang berjudul Design and Prototyping of a Low-Cost Portable Mechanical Ventilator. Lalu saya membuat analisis kekurangan dan kelebihan dari masing-masing paper referensi saya. Yang pertama yaitu dari MIT memiliki kelebihan lebih modern, mobilitas tinggi, menggunakan alat yang mudah dicari, dan komponen penjelasan yang jelas. Lalu kekurangannya yaitu bahan yang cenderung mahal, desain yang kompleks, yang ketiga yaitu tidak possible dikerjakan satu orang dengan waktu yang singkat. Lalu paper referensi yang kedua itu memiliki kelebihan yaitu alat yang mudah didapatkan dan komponen electric mechanic programming yang dijelaskan secara detail. Namun memiliki kekurangan yaitu pertama memakai desain yang cenderung jadul karena dibuat pada 2010. Yang kedua yaitu tidak possible dikerjakan satu orang dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga yaitu motor drive yang cenderung mahal. Oleh karena itu, saya memiliki solusi untuk membuat ventilator dengan mengintegrasikan dari 4 komponen mekatronika, yaitu elektrik, mekanik, programming, dan control system. Nah, jadi untuk pertama, analisis mekatronik komponen kontrolnya, yang pertama yaitu perhitungan waktu ventilator. Jadi, berdasarkan respiratory rate atau RR, kita bisa mendapatkan nilai periode waktu pernafasan, yaitu pertama periode waktunya 60 detik per RR, lalu waktu for inspirasinya adalah periode waktu dikali inspirasi, yang inspirasi dibagi inspirasi tambah ekspirasi. Lalu waktu inspirasi murni dan waktu full ekspirasi pun bisa kita cari. Next, untuk perhitungan flow rate, itu berdasarkan Bernoulli equation, kita bisa mendapatkan daripada yang kita bisa mendapatkan dari velocity dikali luas daripada pipa. Atau tidak akar dari differential pressure kali 2 per density kali VR kuadrat. Nah, berikut adalah sumber yang saya cantumkan. Next, untuk perhitungan minute ventilation THDP pressure itu bisa kita cari juga seperti minute ventilation yaitu velometer kali expiratory rate dan seterusnya. Nah, hasil dari minute ventilation ini dari set point akan kita ubah ke dalam bentuk pressure dan kita bandingkan dengan differential pressure dari pada sensor agar nantinya kita dapat mencapai nilai set point yang kita inginkan. Nah, selanjutnya saya menggunakan alarm, yaitu ada dua kondisi, yaitu ketika pressure berlebih dan pressure terlalu kecil dengan komponen sebagai berikut. Nah, jadi untuk pertama pressure berlebih ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada paru-paru. Nah, in case ketika terjadi maka ada head pressure dan melakukan stop kompresi. Lalu yang kedua yaitu ketika tekanan terlalu kecil,
ini nantinya alarm untuk mendeteksi adanya diskoneksi atau kebocoran pada tube, yang nantinya ketika terjadi akan terindikasi low pressure dan melanjutkan pengoperasian secara normal. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan komponen elektrik saya. Nah, jadi untuk supaya aman dan portable, ventilator ini saya buat untuk ada baterai. Nah, untuk perhitungan kapasitas konsumsi mA-nya, mA-nya itu kita bisa gunakan yang pertama, saya menggunakan dua servo motor yang nanti akan saya perlihatkan, yaitu 500 mA sampai 900 mA, lalu ada sensor MPX5010DP, lalu ada ISP32 microcontroller. Yang mana ketika di total itu akan kita dapatkan sejumlah 425 mA. Nah, berikut juga ada komponen elektriknya yaitu pada baterai. Jadi saya gunakan di total yaitu 10.200 mAh. Nah, untuk saran baterainya itu kita gunakan lithium baterai di mana memiliki kelebihan seperti memadai untuk membutuhkan operasi WiFi, terus bersifat low self discharge dan bekerja pada suhu minus 20 derajat Celcius dan bisa di-charge selama 30 kali. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai komponen mekanik saya. Oke, berikut adalah komponen mekanik saya. Jadi, ini adalah komponen mekanik yang saya buat di SketchUp dengan template yang sudah Pak Muis kasih, yaitu AmbuBag-nya. Nah, lalu ini saya buat sendiri, yang mana servo, kita gunakan servo yang tadi saya bilang ada dua servo, lalu terdapat penjepitnya di sini, ada dua penjepit. Jadi ketika servo berjalan, nantinya penjepit ini akan menjepit AmbuBag. Nah, berikut ada tampak depan, tampak sampingnya, tampak belakang, ya, dan tampak samping kiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen programming. Berikut adalah programming yang saya buat, itu dengan Arduino. Di sini pertama kita include dulu timer 1-nya dan mendefinisikan 20 ms periodenya. Nah, di sini ada pin mode-nya, itu kita gunakan pin 9 untuk output. Nah, di sini saya menggunakan MyServo dengan komponen parameternya seperti berikut. Dan terdapat sudut awal, sudut akhir, lalu ada kecepatan inhale, yaitu menarik udara, dan exhale, mengeluarkan udara, serta delay exhale dan delay inhale. Nah, di sini terdapat perhitungannya. Jadi, di sini secara jelas kecepatan inhale dan kecepatan exhale, lalu ada delay inhale dan delay exhale-nya di sini. Lalu saya sisipkan untuk perhitungan sudut 2DC-nya. Itu ms adalah int dari float sudut dikali 11,3043 ditambah 850. Oke, selanjutnya dari desain yang telah saya buat, saya menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan, yaitu kebaruan atau keunikan desain pada pencapit AmbuBag-nya. Yang kedua yaitu menggunakan alat yang mudah dan murah untuk dicari. Lalu yang ketiga yaitu portable dan reliable. Nah, kekurangan dari solusi desain saya itu yang pertama, ini belum bisa kita pastikan secara langsung kualitas daripada alat. Lalu yang kedua, itu fisik pun belum 100% selesai. Nah, jadi kesimpulannya, project mechatronic ventilator ini dirasa sudah reliable dan visible, namun masih belum dapat dipastikan efektif dan efisiensinya, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.